Netizen tanah air dalam hal ini pencinta serial kolosal Raden Kian Santang diduga banyak yang dalam penantian. Apakah serial yang dibintangi oleh Alwi Assegaf ini sudah berakhir ataukah akan ada season lanjutan? Beberapa sumber ada yang katakan sinetron Raden Kian Santang masih panjang karena Raden Kian Santang belum menikah dan mungkin saja akan mengambil versi cerita pernikahan. Jika versi pernikahan Raden Kian Santang diserialkan, maka proses pernikahannya tentu saja bakal menghabiskan banyak episode dan sudah jelas bisa ditebak serial tersebut bisa berlanjut. Terlepas dari versi tersebut, ada juga versi Prabu Kian Santang yang juga merupakan Raden Sengara atau Syekh Sunan Rahmat Suci. Intinya patut diduga bahwa akan ada kelanjutan dari serial yang mendidik dan menghibur tersebut. Dalam versi ini sama-sama menyebut Syekh Sunan Rahmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Pakuan Pajajaran dengan Nyi Subang Larang. Versi cerita ini agak mirip dengan versi cerita serial di MNC TV. Dalam cerita terkait sama-sama diceritakan bahwa Raden Kian Santang adalah putra dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang. Dari pernikahan Sri Baduga Maharaja dengan Nyi Subang Larang dikaruniai 3 orang anak, yaitu Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Rara Santang atau Ibu Sunan Gunung Jati, dan Prabu Kian Santang. Versi ini melanjutkan bahwa pada usia 22 tahun, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalam Bogor kedua yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Munding Kawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan Keraton Pajajaran dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsa khususnya di Pasundan. Prabu Kian Santang merupakan ksatria yang gagah perkasa, tak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya. Sejak kecil sampai dewasa, yaitu usia 33 tahun, Prabu Kian Santang belum tahu darahnya sendiri, dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di sejagat Pulau Jawa. Sering dia merenung seorang diri memikirkan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya, Prabu Kian Santang memohon kepada ayahnya yaitu Prabu Siliwangi supaya mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Prabu Kian Santang. Namun tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Memang banyak kisah Kian Santang yang berbeda versi. Kisah Kian Santang tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia dan masih menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kian Santang dianggap sebagai tokoh yang memiliki kekuatan gaib dan kemampuan supranatural yang luar biasa, serta menjadi simbol keberanian dan keadilan. Kisahnya yang legendaris dan petualangannya yang apik telah memberikan banyak inspirasi bagi banyak seniman dan pengarang untuk membuat karya-karya seni yang kreatif dan menghibur. Yang penting jangan lupa bersyukur, bersolawat, beristighfar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.